Halo teman-teman, jadi di sini kita ada sama owner salonnya, namanya Suraya Walia. Ya, Kak Suraya. Di sini dia adalah owner salon dari Moy Salon. Ntar kita kasih nih namanya ya. Sini aku mau nanya nih Kak, kalau untuk itu layanan utama yang ditawarkan oleh salon Anda itu apa aja ya? Layanan utama tuh tetap ya salon hair treatment, tapi kita di sini juga ada nail, terus juga kita juga nawarin eyelash extension, terus di sini juga ada spa, jadi untuk body juga ada gitu, massage, lur, gitu. Jadi salonnya itu nggak hanya untuk rambut hairstyle, Iya, jadi ada tipenya berbagai one stop service. Gimana sih Kak Suraya untuk memastikan kualitas layanan salon sama produk yang digunakan kepada customer? Iya, jadi mulai dari kita menerima tamu, terus ngejamu tamu kita, terus selesai dia treatment, gimana kita kasih konsep kembali, kayak kita tanyain apa udah puas, apa ada yang kurang gitu dari treatment service yang kita berikan gitu. Dan juga kalau misalkan bagian kayak dia selesai dari coloring, nail sama extension, biasanya kita ada garansi 2 hari gitu. Terus juga jadi admin kita, kayak saya suka cross check gitu kembali gimana Kak after treatmentnya, apa ada yang mengganggu atau ada yang kurang dan sebagainya gitu. Ada yang malah misalkan let's say kalau ada yang copot kukunya, nailnya kayak gitu. Oh, berarti ada garansi? Ada untuk nail dan extension. Terus produk ya. Kalau produk produk kita dari dari L'Oreal, Matrix, terus juga dari CBD gitu. Terus dari tradisional juga ada. Selanjutnya nih Kak, kalau faktor utama nih yang mengaruhi harga layanan pada salon Kakak itu apa ya? Faktor utamanya mungkin dari lingkungan ini sebenarnya middle to low, jadi mungkin dari salah satunya itu, jadi makanya harganya juga murah lah ya, bisa dibilang murah gitu, aman untuk di kantong, untuk pelajar juga bisa kayak gitu. Terus iya sih itu lingkungan, Nanti harganya kita tahu di sini nih, price listnya, oke? Gimana cara Kak Suraya menimbangi antara harga yang kompetitif dan keuntungan bisnis? Kan tadi Kak Suraya bilang harganya, nah itu gimana tuh keuntungannya dan lain-lain? Oh iya, itu kita lihat dari produk kita yang kita maksudnya kita pakai, terus juga kita harus ngeliat pesaing kita juga, produk pesaing kita gimana, salon-salon lain di area sini ya. Terus juga mengenai pengeluaran kita untuk karyawan dan sebagainya, pengeluaran seperti itu. Terus dari situ kan kita dapetin hasilnya itu hitungannya. Terus untuk strategi promosi Kakak itu biasanya melalui apa ya? Dari sosial media, pernah juga kita pakai brosur, pernah per bulan kita cetak 100-200 gitu per bulan untuk brosur, terus media sosial, dan ya itu sih atau dari mulut ke mulut ya gitu. Itu brosurnya tuh dibagi kayak orang-orang daerah sini? Iya. Kalau media sosial tadi ada Instagram, WhatsApp. Nanti Instagram di sini ya. Twitter ya. Menurut Kak Suraya, kalau gunain sosial media untuk mempromosikan ini ada dampak negatif positifnya nggak? Negatif positifnya ada, positifnya ya kita dapat pelanggan lah lebih banyak gitu lah ya. Terus makin banyak yang reach out, yang
tahu gitu loh, ini ada brand ini mungkin ya. Walaupun misalkan let's say mereka nggak follow, tapi mereka tahu itu kan udah salah satu ya, jadi ide orang lain untuk datang ke kita gitu loh. Terus apa ya, ya kayak konten-konten kayak gitu tuh kan mengundang orang banget untuk melihat kan. Jadi share orang. Apa aspek yang Kak Soraya ingin tingkatkan dalam bisnis seperti layanan pelanggan atau pemasaran gitu? Masaran untuk salonnya gitu. Jadi terus lagi ngeblank tiba-tiba. Jadi itu pemasarannya karena ya biar customer kita makin banyak ya, dari pemasaran mulai kerjasamanya dengan orang yang lain gitu, atau collab gitu. Menurut kakak nih, peluang apa yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis salon kakak ini? Peluang yang dimanfaatkan untuk bisa mengembangkan bisnis salon yang lebih peluangnya mungkin nambah treatment kali ya, tambahan treatment misalkan kayak untuk muka, di sini kan baru facial doang ya, misalkan kita tambahin untuk kayak hidung, mulai treatment injection kayak gitu, terus mungkin apa namanya botox gitu kan anak muda ya yang tertarik untuk itu ya. Kak Soraya lihat kalau dari segi untuk pelayanan atau yang ada di sini, Kak Soraya masih suka lihat tren-tren yang ada di luar nggak sih? Di luar Masih dong, masih. untuk menarik pelanggan. Ya itu masih dong, dan saya juga setiap briefing saya selalu nyaran ke apa namanya karyawan saya, kan mereka kan lebih spesialisnya lagi kan, seperti ya hairstylistnya saya buat apa namanya saran dia untuk kulik apa namanya gaya-gaya model yang baru, tren yang baru, misalkan kayak kemarin kan yang kemarin tuh butterfly ya kan, butterfly, terus nail juga desainnya yang baru yang kayak gimana, bezel atau gimana seperti itu. Terus bagaimana nih cara kakak bertahan menghadapi perubahan tren yang cepat di industri kecantikan ini? Bertahan ya. Bertahannya ya itu kita ngikutin trennya, terus juga sosial media kan udah di mana-mana ya soal itu. Juga apa namanya, mungkin karyawan saya kalau mau pelatihan atau seminar saya biasanya untuk saya. Kan lagi ini nih, lagi perubahan ekonomi nih, nama PPN 12% nih. Itu dampaknya ada nggak ke bisnis Kak Soraya tentang bahan baku atau layanannya atau harganya dimahalin atau gimana? Ada kenaikan harga. Soalnya sih nggak ada ya, soalnya nggak ada kayak kita naikin gitu ya. Sebentar, emang masuk salon nggak masuk deh? Oh enggak. Salon nggak masuk deh. Restoran aja nggak masuk. Saya nggak masuk ya, coba di search dulu ya. Bagaimana sih cara kakak ini biar salon kakak ini lebih dikenal daripada pesaing-pesaing yang ada di daerah sini? Lebih dikenal. Ya mungkin dari kita promosiin, cara kita promosi di sosial media, mungkin kita juga kerjasama dengan beberapa pihak seperti misalkan ya kayak L'Oreal gitu-gitu kan. Terus ada event misalkan dengan produk kita, misalnya L'Oreal kita ada event untuk apa namanya kelas hairdo, atau dari Panagon kita kelas make up gitu. Itu juga di sini ada make up juga gitu. Waktu itu pernah event dengan Wardah gitu. Jadi ada event kayak gitu, terus juga mungkin collab dengan seperti influencer kayak gitu sih. Itu yang Gimana strategi Kak Soraya nih buat narik pelanggan untuk datang ke sini nih? Gimana kayak memberi apa gitu? ya di sini tuh ada program loyalitas kita ada, kayak program loyalitas kita tuh kayak kita kasih member.
member untuk orang itu kalau misalkan dia udah stem 5 dia dapat free treatment gitu, free treatment krim bat kayak gitu. Terus juga di sini kayak simpel hal kita bisa minum cemilan kayak gitu, abis orang spa saya kasih jus kayak gitu, minum sirup gitu, ada minuman kayak gitu. Terus juga mungkin salah satunya adalah di area kita, di area sini sih salah satu salon yang nyediain one stop service yang itu yang aku bilang ada semua. Kalau untuk layanan atau promosi, apa sih yang paling menarik minat pelanggan untuk mencoba di salon Kakak ini? Kebanyakan tuh massage ya, spa, massage itu karena di sini tuh kita nyediain paket gitu. Salah satu itu yang menarik pelanggan juga sih, paket misalkan massage plus clean bath plus lulur kayak gitu itu, totok wajah dan segalanya gitu, tapi dengan harga yang lebih murah gitu, tapi dengan kualitas yang sangat enak, yang nyaman bagi customer. Gimana cara Kak Soraya membuat konten untuk hasil atau testimoni dari orang-orang itu, menggunakan apa gitu? Kira bisa, maksudnya editornya atau gimana? Iya, kayak menggunakan kontennya, maksudnya kayak fotonya tuh kayak gimana untuk buat kontennya itu kita habis result dari treatmentnya, misalkan habis hair coloring kita buat video, beberapa video, terus foto kita satuin, nanti kita edit gitu, bisa dari Canva, bisa dari TikTok gitu, atau editor lain yang menarik lah pokoknya. Apakah salon Kakak ini nih menerapkan strategi khusus kayak misalkan layanan eksklusif atau diskon khusus gitu untuk meningkatkan keinginan pelanggan? Layanan khusus tuh ya kayak misalkan kayak atau kayak strategi, ada nggak sih misalnya di bulan-bulan tertentu atau tanggal kembar nih biasanya ada kayak diskon itu ada promonya, promo kayak gitu biasanya kalau hari-hari besar gitu, seperti Natal kemarin diskon untuk nail kayak gitu-gitu, terus promo untuk hair color gitu dan keratin. Terus kalau itu karena ada paket-paket spa itu tuh yang paling aku Menarik yang paling menarik untuk pelanggan dengan harga yang murah. Gimana cara Kak Soraya memastikan kualitas layanan tetap menjadi kekuatan utama salon nih? Kualitas apa ya? Layanannya, layanan. kekuatannya untuk utama dan bisnisnya gimana? Iya kan kita tuh per minggu tuh ada briefing untuk sama karyawan-karyawan saya, jadi mulai dari itu yang saya bilang tadi tuh mulai dari menerima tamu, penjamuan, sampai yang terakhir, sampai yang after treatment pun kita tetap kita follow up gitu loh, gimana hasilnya sampai dia puas kayak gitu loh. Terus juga untuk kondisi ruangan kayak gitu juga kita kan yang pasti kita jaga kebersihan banget gitu loh, atas apapun itu. Di kamar mandi pun itu paling penting bagi saya sih, kamar mandi tuh harus bersih, wangi kayak gitu loh. Untuk barang-barangnya juga kita sekali pakai kita udah nggak kita pakai lagi, maksudnya untuk satu customer ganti gitu. Lalu gimana sih cara salon Kakak nih mengatasi keterbatasan, misalkan kayak harga produk ini harganya naik gitu, caranya tuh gimana menangani hal itu? Oke, itu kan sekarang produk tuh banyak banget ya, produk banyak banget, yang bagus juga banyak banget dengan harga yang murah. Jadi kita paling beralih-alih gitu sih, beralih misalkan dari nggak bisa sebutin nggak saya ya, pokoknya kayak gitu kita produk ini yang naik ya, biasanya tuh hairstylist udah ini sendiri sih dari karyawan saya, hairstylist sendiri kayak gitu, udah tahu informasi ini bagus juga kan, barangnya, produknya atau ini, itu udah kita pakai sekarang. Jadi nggak terlalu mengganggu sih, sekarang udah banyak produk ya. Terus bagaimana cara Kakak nih menghadapi keluhan pelanggan gitu? Keluhan pelanggan? Iya. Pasti selalu ada keluhan pelanggan. Dari awal saya buka tuh udah ada yang
tapi kita nggak bisa menyalahkan Iya. apakah ini pelanggan kita real atau pesaing kita yang datang. Tapi yang jelas customer kita rajakan di sini gitu, apapun yang terjadi gitu. Kita servis yang terbaik, kita kasih servis yang terbaik untuk itu. Apa namanya tadi poinnya apa? Jadi kemana-mana. Menanganinya ya misalnya kita kasih diskon gitu. Jadi waktu itu tuh pertama cerita dong. Jadi tuh pertama kali buka tuh ada customer yang ngamuk gitu. Iya. Permasalahan kemben, terus permasalahan kemben gitu. Terus habis itu kawan saya nelfon banyak gitu. Terus saya itu masih di kantor, itu di-discuss sama anak kantor. Jadi saya minggir dulu karena banyak banget ininya. Saya angkat, kenapa ini kak dia marah-marah, dia sampai marah-marah gitu, ternyata sampai ngelempar temen gitu. Permasalahannya kenapa? Ya ada salah komunikasi antara terapis aku dengan pelanggan. Terus juga dia terus gimana lagi, terus dia komentar tentang handuknya handuknya katanya kenapa pink kenapa nggak putih, harusnya putih itu kan. Jadi menurut saya sebenarnya ini dan dia juga komentar kayak AC dan sebagainya, hal yang penting buat saya gitu. Tapi ya itu customer, saya tetap kasih pelayanan yang terbaik dari dia gitu, maupun ini adalah pesaing saya sebenarnya gitu. Jadi selesai dia treatment saya kasih diskon gitu, dia langsung sini lagi dan sebagainya. Terus kemarin juga saya kasih free treatment, misalnya ada yang misalkan ada yang ngeluh lagi ke saya, kayak saya kasih free treatment nextnya diskon kayak gitu sih. Jadi malah ada diskon sama Iya, free free treatment gitu. Yang terakhir deh, kasarnya ada rencana nggak buka cabang baru atau tambah layanan baru di sini atau buka cabang? Mau itu salah satu bisa gitu kita untuk tambah untuk bikin cabang baru. Terus juga treatment itu yang saya bilang tadi, treatmentnya tambah untuk face kayak botox, filler biar bisa anak-anak muda ya ininya baik ya. Mungkin itu aja pertanyaan yang dapat saya berikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk podcast ini. Sekian podcast dari kita. Dadah. kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.